Baik, halo teman-teman semua. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kasus perusahaan dagang untuk kasus Sitong Corporation. Nah, untuk kasus ini tuh soalnya atau model soalnya itu mirip-mirip ya sama soal kuis dan juga soal UTS. Jadi kurang lebih soalnya itu seperti ini. Jadi di sini kita bisa baca dulu ya. Di kasus ini, Vitong Corporation adalah sebuah perusahaan yang menjual jenis sepatu untuk berbagai kalangan pria maupun wanita. Vitong Corporation didirikan oleh Tuan Louis dan telah berdiri sejak 31 Desember tahun 2000. Vitong Corporation berlokasi di Jalan Town Road Saint nomor 99, Grogol, Jakarta Barat. Perusahaan ini terdaftar di DJP dengan nomor seri faktur pajak yakni 010.000 dan memiliki NPWP sekian nomornya. Untuk mempermudah sistem pencatatan perusahaan, maka pada bulan Januari 2023, perusahaan memutuskan untuk menggunakan sistem Accurate versi 5. Nah, untuk di soalnya, di awal-awal tadi ya yang sudah kita baca bersama-sama itu ada informasi perusahaannya. Nama perusahaannya apa, lalu didirikan kapan, nomor faktur pajaknya berapa, NPWP berapa, sampai ke alamatnya itu di mana. Oke, lalu di sini ada chart of account atau trial balance ya. Akun-akun apa yang digunakan perusahaan. Nah, di sini sudah ada akun yang sudah diketahui nominalnya, kayak modal, lalu ada inland bank, ada utang bank, tapi ada juga yang belum diketahui. Maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai nominalnya itu melalui informasi tambahan yang ada di sini. Lalu di sini juga ada data tentang customer yang akan kita hitung dan kita input nanti. Ada data vendor juga yang akan kita hitung dan input nanti. Lalu di sini ada informasi atau keterangan tambahan terkait data customer dan vendor. Kayak tarif PPN-nya berapa, lalu customer atau vendor mana aja sih yang pakai IDR dan yang pakai mata uang asing. Lalu ada tipe customer-nya, metode pengiriman, sama di sini ada tabel untuk kita tahu nih tipenya itu tipe customer atau vendornya itu apa. Jadi ini tabel di poin 5 ini terkait nanti sama poin 3. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti sambil berjalan ya bagaimana penjelasannya. Lalu di sini ada data terkait persediaan barang dagang. Lalu di sini ada keterangan tambahannya terkait gudangnya, item kategorinya apa aja, sama jasa reparasi. Oke, selanjutnya di sini juga ada informasi fixed asset dan ada transaksinya dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 ditambah dengan ada data penyesuaian nantinya. Oke, sekarang kita mulai proses setup terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa dibuka Accurate-nya, lalu bisa create nih company, karena kita akan membuat file baru ya, karena kita baru memasuki kasus yang baru. Kita bisa klik, lalu kita bisa klik titik 3 yang ada di pojok, lalu kita pilih mau di simpan di mana filenya. Oke, misal di sini lalu kita tulis namanya kasus Vitong Corporation. Kasus Vitong Corporation. Kalau udah kita bisa klik lihat, lalu kita klik OK. Kita bisa tunggu ya sampai selesai downloadingnya.
Oke, kalau sudah muncul kayak gini, kita masukin passwordnya sama dengan user ID-nya, yaitu supervisor. Teman-teman bisa klik ulang atau bisa langsung di copy paste aja. Kalau udah kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya untuk bahasanya seperti biasa kita pakai English. Lalu kita klik next. Untuk setupnya kita pilih yang advanced setup. Lalu kita klik next. Oke, pertama kita akan memasukkan data currency atau mata uang apa sih yang Vitong Corporation ini gunakan dalam proses bisnisnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di trial balance-nya itu ada IDR dan juga ada USD. Nih, di piutangnya ada IDR. Lalu mana piutangnya yang lain? Ini juga ada utang usaha USD. Ada piutang usaha USD. Ada utang usaha IDR. Ada England Bank yang pakai USD. Ada juga bank ABC yang pakai IDR. Jadi kalau kita lihat nih dari polanya berarti si Vitong Corporation itu ada dua currency atau ada dua mata uang, yaitu IDR dan USD. Berarti kita langsung masukin aja ya untuk name-nya. Yang pertama rupiah. Rate-nya 1, country-nya Indonesia, simbolnya IDR. Lalu yang kedua ada dolar. Rate-nya kita bisa lihat nih di sini 1 USD itu rate-nya sama dengan 16 IDR. 16.000 IDR. Berarti untuk rate-nya 16.000. Untuk country-nya Inggris. Inggris, simbolnya USD. Oke, kalau udah kita bisa klik next. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tentang informasi perusahaannya. Nah, kita langsung bisa copy aja nih untuk company name-nya kan berarti Vitong Corporation. Untuk address-nya di sini Jalan Town Road C nomor 99. Lalu di Grogol, Jakarta Barat. Nah, untuk start date atau cut off-nya seperti yang udah dijelaskan juga ya, waktu sebelum UTS atau waktu periode UTS, untuk cut off atau start date-nya adalah tanggal terakhir pada bulan sebelum transaksi dimulai. Kalau di sini kan 1 Januari 2023 ya, atau kita bisa lihat nih di transaksinya pertama itu 1 Januari 2023. Berarti tanggal terakhir 31 di bulan sebelum. Berarti sebelum Januari ada Desember 2022. Oke. Sekalian juga kita masukin 2022 sama dengan tahun start date-nya. Lalu kita bisa klik next. Dan di sini kita bisa isi taxable companies date-nya itu di sama ya, sama start date atau cut off-nya yaitu 31/12/2022. Oke, sekarang kita bisa mengisi nih
chart of account atau akun-akun apa aja sih yang digunakan oleh Vitong Corporation selama proses bisnisnya. Di sini aku sudah membuat list ya di Excel untuk mempermudah. Yang template-nya itu sama dengan yang di modul. Dan yang biru-biru ini yang harus kita cari ya, dengan informasi tambahan yang ada di soal. Oke, sekarang kita menghitung dulu ya informasi untuk akun-akun chart of account-nya. Yang pertama di sini ada informasi tambahan. Besarnya Bank ABC IDR adalah 28% lebih tinggi dibanding kas tunai. Tapi kalau kita lihat di sini Bank ABC itu sudah diketahui ya sebesar 580 juta. Maka dari itu untuk informasi ini teman-teman bisa untuk informasi ini teman-teman bisa gunain untuk mencari nominal kas tunai. Oke. Kita lihat ya di sini. Oke, di sini tulis ya tadi besarnya Bank ABC IDR itu 28% lebih tinggi dibanding kas tunai. Berarti kan Bank ABC itu sama dengan kalau 28% lebih tinggi berarti 100% tambah 28%. Jadi 128% dikali kas tunai. Nah, kita lihat tadi Bank ABC itu besarnya 580 juta. Jadi Bank ABC-nya ini kita ganti jadi 580 juta sama dengan 128% dikali kas tunai. Lalu untuk 128%-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya dibagi. 580 juta dibagi 128% sama dengan kas tunai. Nah, kita dapatkan nih, nominal kas tunai itu sebesar 453.125 juta. Oke, lalu Bank ABC sudah diketahui, England Bank itu juga sudah diketahui, sebesar 450 juta rupiah. 450 juta rupiah, 450 juta rupiah. Tapi kalau misalnya mau kita ubah ke dolar, maka dari 450 juta ini kita bagi dengan kursnya. Kursnya itu sebesar 16.000. Jadi kalau dalam dolarnya itu sebesar 28.125 dolar. Di dalam dolar. Oke. Selanjutnya, informasi yang kedua tentang sewa dibayar di muka. Katanya itu sebesar 48 juta untuk 8 tahun sejak 1 Januari 2023. Nah, karena ini dibelinya itu di 1 Januari 2023, lalu sekarang kita juga lagi melakukan pencatatan ya di 1 Januari 2023. Jadi ini baru banget kita beli nih. Jadi untuk 48 juta ini tidak perlu kita hitung lagi. Kalau misalnya dibelinya itu udah dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu, itu kita harus hitung sisanya itu berapa sekarang. Tapi karena ini kita baru beli, berarti kan belum terpakai sama sekali ya. Jadi kita langsung aja menggunakan angka 48 jutanya. Karena belum kita pakai sama sekali dan ya masih 48 juta gitu nominalnya. Selanjutnya untuk perlengkapan toko. Di sini dikatakan bahwa perlengkapan toko adalah 8,3% lebih tinggi daripada saldo sewa dibayar di muka. Oke, jadi untuk nominalnya adalah si 48 juta ini kita kali dengan
karena 8,3% lebih tinggi, berarti 100 ditambah 8,3%. Jadinya 108,3%. Dikali sama 48 juta. Si nominal sewa dibayar di muka. Nah, untuk hasilnya adalah 51.984.000. Oke, selanjutnya nih yang harus kita cari tentang utang bunga bank. Di sini dikatakan bahwa utang bank ABC IDR merupakan utang jangka panjang yang dipinjam oleh perusahaan sejak 12 Februari 2020 dengan tingkat bunga 5% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan pada awal bulan berikutnya, serta penyesuaian bunga dilakukan pada tiap akhir bulan. Oke, di sini kita akan menghitung utang bunga banknya. Untuk utang banknya itu udah dikasih tahu ya sebesar 69 juta ini. Nah, untuk perhitungan utang bunga banknya adalah caranya itu si utang bank ABC IDR itu sebesar 69 juta, kita kali dengan katanya di sini tingkat bunganya 5%. Tapi kan per tahun ya, berarti 5% kita kali sama 1/12. Karena kita pengen cari utang bunga banknya itu hanya untuk 1 bulan aja. Jadi kita harus kali dengan fractionnya, 1/12. Hasilnya adalah 287.500. Oke, karena udah kita dapat semua ya nominalnya dari informasi tambahan ini, jadi kita bisa langsung aja input saldo-saldonya, akun-akunnya di Accurate, di aplikasi Accurate. Nah, untuk inputnya itu kita input manual ya, sama aja kayak waktu kita input perusahaan jasa, yaitu kita bisa klik add, dan kita input satu persatu semua akun yang ada di soal. Oke, untuk yang pertama ada cashbank, akun nomornya 1001, name-nya adalah kas tunai, opening balance-nya 453.125.000. Selanjutnya masih cashbank, akun nomornya 1002, name-nya Bank ABC IDR. Opening balance-nya 580 juta. Lalu masih di cashbank, nomor akunnya 1003, namanya Inland Bank. Nah, kalau ingat ya teman-teman harus ingat kalau misalnya yang berhubungan sama mata uang asing, kalau di sini kan kita pakainya USD ya atau US dollar, seperti yang ada di bank ini, di piutang usaha, ini juga pakai USD, lalu di utang usaha juga USD, itu kita harus merubah currency-nya dari rupiah menjadi dolar. Oke, kalau kayak gini teman-teman bisa klik OK, ini juga klik OK. Lalu, untuk opening balance yang kita input itu dalam dolarnya. Kalau di sini, England Bank itu nominal dalam dolarnya berarti kan 450 juta tadi dibagi sama kursnya itu 16.000. Dihasilkan nominal sebesar 28.125 rupiah. Oke. Selanjutnya account receivable. Account number-nya 1101, name-nya di piutang usaha IDR. Oke, lalu masih di account receivable, account number-nya 1102, name-nya piutang usaha USD. Jangan lupa juga ya, karena dia pakai mata uang asing atau USD, maka currency-nya juga kita ubah ke dolar. Selanjutnya kita bisa next. Sekarang kita masuk ke inventory. Untuk account number-nya 1310, namanya adalah persediaan
barang dagang. Oke, selanjutnya masih di inventory. Account number-nya 1320. Name-nya adalah barang terkirim. Lalu sekarang kita ke other current asset. Untuk account number-nya 1400. Name-nya adalah sewa dibayar di muka. Untuk opening balance-nya 48 juta. Nah, kalau ada warning kayak gini, teman-teman bisa klik OK saja. Selanjutnya masih di other current asset. Account number-nya 1600. Name-nya adalah PPN masukan. Oke, other current asset lagi. Account number-nya 1700. Name-nya adalah perlengkapan toko. Untuk opening balance-nya 51.984.000. Oke, selanjutnya kita ke fix asset. Account number-nya 1801. Name-nya adalah tanah. Lalu masih di fix asset. Account number-nya 1802. Name-nya bangunan. Selanjutnya masih di fix asset. Account number-nya 1803. Untuk namanya adalah kendaraan. Lalu masih di fix asset. Account number-nya 1804. Namanya adalah peralatan. Lalu kita ke accumulated depreciation. Account number-nya 1901. Namanya akumulasi penyusutan bangunan. Lalu masih di accumulated. Account number-nya 1902. Namanya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Maaf. Di sini ada kesalahan. Number-nya tadi 1902. Kita bisa next. Masih di accumulated. Account number-nya 1903. Untuk name-nya akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya kita ke account payable. Account number-nya di 2001. Name-nya utang usaha IDR. Lalu masih di account payable. Account-nya 2002. Name-nya utang usaha USD. Karena pakai USD, currency-nya atau mata uangnya kita ubah ke dolar. Oke, kita bisa next. Selanjutnya kita ke other current liability. Untuk nomor akunnya 2300. Name-nya adalah PPN keluaran. Lalu masih di other current liability. Nomor account-nya 2400. Name-nya adalah penerimaan barang belum tertagih. Lalu masih di other current liability. Nomor account-nya 2500. Name-nya PPN.
kurang bayar. Selanjutnya masih di other current liability, account numbernya 2600. Name-nya adalah utang bunga Bank ABC. Bank ABC IDR. Opening balance-nya 287.500. Lalu kita ke long term liability. Account number-nya di sini 2.700. Name-nya adalah utang Bank ABC IDR. Opening balance-nya 69 juta. Lalu kita ke equity. Nomornya 3.000. Name-nya modal Mr. Louis. Sebesar 840 juta. Selanjutnya kita ke revenue. Account number-nya 4.000. Name-nya adalah pendapatan penjualan. Lalu masih di revenue. Nomornya 4.100. Name-nya adalah retur penjualan. Lalu masih di revenue. Account number-nya 4.200. Name-nya adalah potongan penjualan. Selanjutnya kita ke cost of goods sold. Account number-nya 5.000. Name-nya harga pokok penjualan. Lalu kita masih di cost of goods sold. Account number-nya 5.100. Name-nya biaya angkut pembelian. Lalu masih di cost of goods sold lagi. Account number-nya 5.200. Name-nya potongan pembelian. Kita pindah ke expense sekarang. Account number-nya 6.001. Name-nya adalah beban penyusutan bangunan. Lalu masih di expense. Account number-nya 6.002. Name-nya beban penyusutan kendaraan. Lalu masih di expense. Account number-nya 6.003. Untuk name-nya beban penyusutan peralatan. Lalu masih di expense. Account number-nya 6.101. Name-nya adalah beban gaji dan upah. Lalu masih di expense. Account number-nya 6.102. Name-nya beban sewa. Lalu masih di expense. Account number-nya 6.103. Name-nya beban listrik, air, dan telepon. Selanjutnya kita move ke other income. Account number-nya di 8.001. Name-nya pendapatan bunga bank. Masih di other income. Account number-nya 8.002. Name-nya pendapatan lain-lain. Masih di other income. Account number-nya
enggak, kan kita ke other expense ya teman-teman. Other expense, account number-nya 9001, name-nya adalah biaya administrasi bank. Masih di other expense, account number-nya 9002, name-nya biaya lain-lain. Lalu masih di other expense, account number-nya 9400, name-nya adalah laba atau rugi, penghentian aktiva tetap. Oke, kalau misalnya kita lihat ya di modul, akun-akunnya itu hanya itu aja. Tapi di sini sebenarnya ada akun tambahan yang perlu kalian input, karena di sini misalnya transaksi aktiva tetap, itu kan dibutuhkan kalau misalnya nanti di transaksi kita ada penjualan atau pembelian terkait aktiva tetap. Lalu di sini ada juga beban perlengkapan toko sampai pajak bunga bank yang nantinya kita butuhkan di adjustment gitu ya. Jadi teman-teman bisa input sekarang, jadi teman-teman bisa diingat-ingat nih akun-akunnya apa aja sih, akun-akun tambahannya yang mungkin nggak ada di soal ya, belum ada di trial balance di soal. Nah, teman-teman itu bisa input nanti pas transaksi, kalian bisa klik new account ya kayak biasa, atau bisa juga waktu lagi ngisi COA nih di setup, kalian udah langsung isi, nggak apa-apa. Nah, di sini kita langsung isi aja ya di COA. Pertama itu ada cost of goods sold, account number-nya 5300, name-nya selisih barang terkirim. Selanjutnya, transaksi aktiva tetap, itu dia di other current asset, nomornya 1500, name-nya transaksi aktiva tetap. Lalu kita ke expense, account number-nya 6104, name-nya adalah beban perlengkapan toko. Lalu kita ke other current liability, account number-nya 2800, name-nya adalah utang gaji dan upah. Lalu kita ke other expense, account number-nya 9111, name-nya adalah pajak bunga bank. Oke, sudah semuanya kita input, teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa mereview sedikit nih. Chart of account-nya apakah sudah benar semua, apakah opening balance sama currency-nya itu sudah sesuai. Kalian bisa review sebentar. Oke, di sini udah di-input. Lalu ini sudah dolar juga ya, utang usahanya. Piutangnya juga udah dolar. Ini juga udah dolar. Nah, kalau misalnya sudah terinput semua dengan benar, untuk opening balance equity-nya, teman-teman bisa klik opening balance equity, pilih yang opening balance equity. Untuk retain earning-nya, pilih yang retain earning. Kalau udah, teman-teman bisa klik next. Oke, selanjutnya kita akan mengisi currency default account. Kayak biasa ya, yang akan kita ubah cuma di bagian account payable dan account receivable-nya. Kalau untuk account payable,
Yang pertama itu kita akan mengisi currency rupiah dulu ya. Karena kita menggunakan 2 mata uang, maka yang harus kita ubah juga 2 mata uang. Kalau 3 ya kita ubah di 3-tiganya, kalau 1 ya 1 aja. Nah, yang pertama kita mau ubah yang rupiah dulu nih. Untuk account payable-nya berarti kita ubah jadi utang usaha IDR atau Indonesia Rupiah. Untuk account receivable-nya di utang usaha IDR. Oke. Lalu kita ganti currency name-nya ke dolar. Kita ubah account payable-nya jadi utang usaha USD, account receivable-nya jadi piutang usaha USD. Oke, kalau udah kita bisa klik next. Selanjutnya kita akan mengisi terms of payment. Nah, kita lihat nih. Kira-kira terms of payment-nya itu yang dipakai apa aja. Kita bisa lihat di data customer dan data vendor. Nah, kalau kita lihat di sini ada net 60, ada 2/15 N/30, ada COD, dan ada net 40. Nah, kita bisa isi semua ya. Yang pertama net 60, berarti dia tuh nggak dapat diskon. Berarti dia nggak dapat diskon. Diskon days-nya juga nggak ada. Due-in-nya di 60 hari. Lalu bisa kita enter sampai muncul name-nya net 60. Lalu 2/15 N/30 berarti dapat diskon 2% kalau melunasi di jangka waktu 15 hari. Tapi untuk due-in-nya di 30 hari. Selanjutnya ada COD. Kalau COD kita bisa enter aja sampai muncul COD. Selanjutnya ada net 40. Berarti diskonnya 0. Diskon DC juga 0. Maaf. Net due-in-nya 40. Kita enter sampai muncul name-nya net 40. Lalu kita akan mengisi teksnya atau pajaknya. Nah, di sini kita lihat ya, di keterangan terkait data customer atau vendor, katanya seluruh customer dan vendor dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Oke, untuk kodenya kita tulis T, name-nya adalah PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, rate-nya 11 ya, sesuai dengan yang ada di modul. Lalu sales tax adalah pajak PPN keluaran. Kalau purchase tax itu adalah PPN masukan. Jadi untuk menghafalnya itu sesuai sama barangnya ya. Kalau sales berarti kan kita menjual. Kalau kita menjual berarti kita mengeluarkan barang kan. Maka dari itu untuk sales tax account-nya adalah PPN keluaran. Kita mengeluarkan barang. Kalau purchase tax itu kita menerima barang. Barangnya masuk ke kita. Jadi untuk purchase tax account-nya PPN masukan. Gitu biasanya kalau aku ngafalnya. Oke, kalau udah diisi semua, kita bisa klik next aja. Selanjutnya untuk customer type. Di sini ada 2 tipe customer dan vendor ya. Yaitu ada tipe summer dan autumn. Jadi kita isi yang pertama ada summer, yang kedua autumn. Oke. Selanjutnya ada shipment method. Di sini juga ada informasinya ya tentang shipment method atau metode pengiriman. Yang pertama itu ada truck pengiriman. Lalu yang kedua ada mobil Innova. Oke. Selanjutnya kita bisa klik next kalau sudah. Oke, nah di sini udah aku pindahin juga ya di Excel untuk mempermudah perhitungan. Oke, di data customer
yang sudah diketahui itu hanya ini 95 juta. Punyanya si Soka Miles yang nomor invoice-nya ini. LOS 17131203. Nah, kita coba cari satu persatu ya. Oke, untuk Zener juga udah diketahui ya. Sebesar 8.500 USD. Sekarang kita coba cari nominal saldo piutang customer yang lain. Oke, di sini si Zener sudah diketahui. Selanjutnya kita lihat nih, Soka Miles. Soka Miles itu 35% dari nomor invoice-nya itu 1207. Nah, kita lihat di sini si 1207 itu belum diketahui. Cara tahunya itu kita harus ngitung invoice nomor 05 dulu. Tapi nomor 05 juga belum kita ketahui. Nah, kita bisa skip dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, punyanya si Mayaswari Sana. Katanya dia itu 15% lebih tinggi dari invoice nomor si 1205. Di sini kita lihat 1205 juga belum diketahui, jadi kita bisa skip dulu lagi. Kita pindah ke Mayaswari yang invoice 04. Nih, kita lihat di sini katanya 10% lebih rendah dari invoice nomor 03 nih, yang belakang 03. Nah, kalau kita lihat si invoice 03 itu udah diketahui nih 95 juta. Jadi kita udah punya informasi atau udah punya data nih untuk menghitung invoice nomor 04 punyanya si Mayaswari Sana ini. Oke. Katanya 10% lebih rendah dari invoice nomor yang belakangnya 03. Nah, berarti Berarti kalau 10% lebih rendah itu kan berarti 100% dikurang 10%. Jadi 90% kita kali dengan si 95 juta ini. Yang si saldonya Soka Miles yang invoice belakang yang invoice nomor belakangnya 03. Sehingga didapatkan untuk nominalnya itu sebesar 85.500. Oke, selanjutnya kita lihat nih. Si Back Matthew LOS 05. Katanya 75% dari invoice nomor LOS 03 sama LOS 04. Kalau kita lihat 03 sama 04 sama-sama udah ketemu nih. Berarti kita udah punya informasi yang lengkap untuk menjawab saldonya si Back Matthew yang invoice 05. Oke. Katanya adalah 75% dari invoice 03 ditambah invoice 04. Nah, berarti caranya cuma 75% kita kali dengan si 95 juta ditambah 85.500. Sehingga didapatkan angka sebesar 135.375.000. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di LOS 01 ini, katanya 20% lebih tinggi dari invoice nomor LOS 07 dan invoice nomor LOS 04. Kalau kita lihat 04 udah diketahui, tapi 07 belum nih. Nah, kita coba dulu hitung yang 07.
Katanya 15% lebih tinggi dari invoice nomor LOS 05. Kalau kita lihat 05 ini udah diketahui, berarti kita udah bisa nih ngitung saldo dari LOS 07 ini. Oke, katanya 15% lebih tinggi. Berarti kalau kita lihat nih perhitungannya, 15% berarti kan 100% ditambah 15% jadi 115%. Kita kali dengan invoice LOS 05 itu 135. 375 juta. Berarti 115% kita kali dengan 135.375.000. Jadi didapatkan hasil sebesar 155.681.250. Oke, selanjutnya kita bisa ngitung berarti nih si LOS 01-nya. Katanya 20% lebih tinggi dari invoice nomor LOS 07 dan LOS 04. Berarti 20% lebih tinggi, berarti 120% kita kali dengan LOS 07 itu ini ya. Nih 155.681.250 ditambah LOS 04 itu yang ini 85.500 sehingga didapatkan hasil 289.417.500. Oke, tinggal satu nih yang belum diketahui. Si LOS strip 06 ini yang belakangnya 06. Katanya 35% dari invoice nomor LOS 07. Ini aku bilangnya yang angka belakangnya aja ya. LOS 07 plus 40% dari invoice nomor LOS 05. Kalau kita lihat 07 sama 05 itu udah kita ketahui. Jadi kita bisa hitung nih. Katanya 35% dikali LOS 07 itu 155.681.250 ditambah dengan 40% dikali LOS 05. Nih, 135.375 juta. Sehingga didapatkan hasil 108.638.438 rupiah. Nah, untuk kalau customer tunai ini pastinya dia nggak punya saldo piutang ya, karena kan mereka itu selalu bayar dengan tunai, jadi nggak punya piutang. Jadi saldonya pasti 0. Oke, sekarang kita bisa input dulu nih. Yang pertama, customer number-nya kita bisa isi C-001 aja. Lalu name-nya adalah Zenar. Ini. Currency-nya karena dia pakai USD, untuk currency-nya jadi kita ubah jadi dolar. Oke, lalu untuk opening balance, untuk mengisi opening balance, perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu agak beda ya. Kalau misalnya di perusahaan jasa kan kita hanya klik aja ya opening balance-nya di sini. Tapi kalau di perusahaan dagang ini karena ada beberapa invoice nih, misalnya si Sokamils ini tuh dia punya 2 invoice atau nanti bisa ada yang 3 invoice, itu kita harus masukin juga nih nomor invoice-nya berapa. Jadi untuk cara inputnya kita harus klik 2 kali opening balance-nya, lalu klik yang 3 kotak ini. Nah, di sini kita bisa isi nih invoice number-nya, date-nya, tanggal berapa sih si invoice tersebut ada, lalu opening balance-nya atau saldonya berapa, lalu terms-nya apa. Nah, yang pertama kita bisa copy aja nih si invoice-nya Zenar. Date-nya di 14/12/2022. Opening balance-nya 8.500. Terms-nya net 60.
Kalau udah, kita bisa klik OK. Lalu teks satunya kita pilih PPN. Untuk tipenya dia autumn. Oke, untuk tipenya sendiri ya teman-teman, nih kita coba lihat. Di sini, di keterangan terkait data customer dan vendor, dikatakan bahwa tipe customer itu dibagi jadi dua, summer sama autumn. Tapi tergantung sama musim berlangganannya. Kalau musim berlangganannya dari bulan Juni hingga September, berarti dia masuk ke summer. Kalau dari Oktober hingga Desember, berarti dia masuk ke autumn. Ini kita lihat, kalau Back Matthew dia itu September. Berarti kan September itu masuknya ke si summer. Maka dari itu untuk klasifikasi si Back Matthew itu summer. Lalu Devan Shima, dia itu November. Berarti kan dia masuknya ke autumn ya, karena November itu ada di sini. Oktober, November, Desember. Di autumn. Berarti untuk klasifikasi dia itu autumn. Lalu untuk Derek Joe itu Juni. Berarti dia masuk ke summer. Lalu ada si Fausan Chloe. Dia itu Oktober. Berarti dia masuk ke autumn. Lalu si Shelley itu Agustus. Berarti kan dia ada di summer ya. Dari Juni sampai September. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. Berarti Agustus itu masuk ke summer. Lalu si Mayaswari itu September. Berarti dia masuk ke summer. Lalu Nick Mike itu Desember. Desember berarti dia masuknya ke autumn. Lalu Socha Miles, dia itu Agustus, berarti dia masuk ke summer. Zener November, berarti masuknya ke autumn. Gitu ya caranya teman-teman. Pasti sih di soal UTS atau kuis pasti ada tipe-tipe kayak gini. Jadi kalian harus klasifikasiin dulu si customer atau vendor itu masuknya klasifikasi yang mana. Oke, kita lanjut ya yang tadi. Untuk Zener itu dia tipenya autumn. Termnya di termnya net 60. Oke, kalau udah kita bisa enter. Yang kedua ada Socha Miles. Kita bisa klik opening balance-nya. Invoice number-nya kita masukin satu-satu. Yang pertama ada LOS 06 ini. Lalu date-nya 18/12/2022. Lalu untuk opening balance-nya 108.638.438. Untuk terms-nya 2/15 N/30. Nah, kalau misalnya mau isi, kalau misalnya ada 2 atau 3 invoice, itu kita bisa klik enter aja. Sampai muncul kolom bawahnya. Oke, selanjutnya kita isi nih invoice atau nomor invoice yang kedua. Di LOS 03. Lalu untuk date-nya itu di tanggal 17/12/2022. Untuk opening balance-nya di 95 juta. Terms-nya 2/15 N/30. Kalau udah kita bisa klik OK. Nah, di sini otomatis akan ditotal
Nih, si 203 sekian itu adalah total dari seluruh utangnya si Socha Miles. Jadi 108 ditambah dengan 95. Jadi dia akan otomatis tertotal atau terjumlahkan. Jadinya sebesar 203, 638, 438. Oke, untuk teksnya kita pilih PPN. Lalu untuk tipenya dia summer, termnya adalah 2/15 N/30. Selanjutnya D003 ada Maheswari Sana. Currency-nya rupiah. Lalu seperti biasa ya, opening balance-nya kita klik 2 kali juga. Terusnya kita klik yang 3 kotak ini. Yang pertama ada invoice 07. Date-nya dia di 15 Desember 2022. Untuk opening balance-nya 155.681.250 rupiah. Untuk terms-nya kita pilih 2/15 N/30. Lalu kita bisa enter sampai muncul kolom bawah. Lalu kita isi invoice yang kedua, si LOS 04. Oke, untuk date-nya di tanggal 24 Desember 2022. Opening balance-nya 85.500. Terms-nya di 2/15 N/30. Kalau udah kita bisa klik OK dan tertotalkan atau terjumlahkan secara otomatis. Oke, sekarang tag satunya kita pilih PPN. Untuk type-nya tetap summer, termnya 2/15 N/30. Oke, selanjutnya customer yang keempat ada customer tunai. Nah, untuk currency-nya tetap rupiah, F-off-nya kita biarin aja, tag satunya kita isi PPN. Untuk type-nya kita pilih autumn. Lalu term-nya kita pilih yang COD. Oke, selanjutnya yang kelima ada si Back Matthew. Kita isi opening balance-nya lagi seperti biasa. Invoice-nya kita masukin yang invoice pertama dulu, LOS 05. Date-nya di 28 Desember 2022. Opening balance-nya 135.375.000. Termnya net 60. Lalu invoice yang kedua LOS 01. Kita input juga date-nya di tanggal 4/12/2022. Opening balance-nya 289.417.500. Lalu untuk terms-nya net 60. Kalau udah kita bisa klik OK. Lalu untuk tag satunya kita pilih PPN. Type-nya dia summer. Untuk term-nya net 60. Oke, kita sudah isi semua data customer ya. Kalau udah, kita bisa klik next. Nah, di sini kita akan mengisi data vendor. Setelah customer, kita akan mengisi data vendor. Nah, sama halnya dengan data customer, data vendor itu kita juga harus menghitung saldonya. Sama kayak data customer. Kurang lebih sama ya, cara ngitungnya itu sama aja, cara inputnya juga sama aja. Nah, di sini aku udah siapin Excel-nya juga untuk mempermudah perhitungan. Sama halnya seperti customer juga ya.
data customer juga ada yang udah diketahui nih. Yang udah diketahui itu si Volsan Chloe. Volsan Chloe itu 9.000 USD. Berarti itu pakai mata uang dolar ya. Lalu yang udah diketahui juga si Devan Shima nih. Yang nomornya itu 0603 belakangnya. Kita pakai nomor belakang aja ya, biar lumayan terbantu lah. Lumayan gak pusing gitu. Kebanyakan angka-angka gitu. Oke. Kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama, selisih dari 150% invoice. Invoice 0202. 0202 itu dia belum diketahui nih. Berarti kita skip dulu deh. Karena kita belum dapat informasinya berarti. Lalu yang ini Derek Joe yang kedua. 45% dari invoice 0603. 0603 udah diketahui nih. Terus 0501. 0501 belum diketahui. Jadi kita skip dulu. Lalu di sini naik Nick Mike 32% lebih rendah dari invoice 0501. 0501 belum kita ketahui juga. Jadi kita skip dulu. Kita cari yang udah bisa kita ketahui dulu. Lalu si 0401 dia itu katanya lebih tinggi dari 12/06 LOS 12/06. Kalau kita lihat LOS 12/06 itu dari sini teman-teman. Nih dari data customer tadi. Berarti kita udah bisa hitung dong, karena data customer tadi kan udah selesai. Oke, jadi kita bisa isi nih si punyanya Nick Mike yang 0401 yang ini. Oke, berarti cara hitungnya adalah karena 20% lebih tinggi. Karena 20% lebih tinggi katanya, berarti kan 100% tambah 20%. Jadi dapat 120% dikali sama tadi si LOS 06. Nih, dikali sama 108.638.438 rupiah. Hasilnya adalah 130.366.125 rupiah. Itu berarti kita udah dapat. Selanjutnya ini si punyanya Shelly Weta. Katanya 31 juta lebih besar dari invoice 0603. 0603 ini kita udah tahu. Berarti kita udah bisa nih carinya. Oke. 0603. Oke. Ini kita bisa cari deh. Itu katanya kan 31 juta lebih besar. Berarti 31 juta ditambah dengan si ini 54 juta. 0603. Tuh, 54 juta. Jadi 31 juta ditambah 54 juta hasilnya adalah 85 juta. Oke. Kita bisa next lagi. Kita coba cari yang ini. Devan Shima. Katanya 500.000 lebih kecil dari invoice 0401. 0401. Kalau kita lihat di sini 0401 kita udah isi ya. Nih 0401. Ini kita udah isi sebesar 130 juta sekian. Berarti di sini kita udah bisa isi juga nih, udah bisa hitung. Caranya itu karena 500.000 lebih kecil berarti
si 130 juta sekian yang punyanya VTN 0401 kita kurang sama 500.000. Jadi hasilnya adalah 129.866.125 rupiah. Oke, yang bawah nih udah isi semua nih. Sekarang kita balik lagi ke atas. Di sini 0202 sama 0303. 0202 kita belum dapat nih, berarti yang ini kita belum bisa isi karena 0202-nya masih belum dapat. Oke, kita move dulu ke bawahnya. 45% kali invoice 0603. 0603 kita udah tahu nih. Ditambah sama 0501. Itu kita juga udah ketahuin. Berarti kita bisa hitung nih. Oke, yang ini caranya adalah 45% kita kali dengan 54% kita kali dengan 54 juta ditambah 129.866.125 rupiah. Hasilnya adalah 82 juta sekian. Oke, selanjutnya kita coba hitung yang ini kita tandain dulu ya yang udah 07, 03. Oke. Katanya punyanya Nick Mike yang 0202 32% lebih rendah dari 0501. 0501 kita udah dapat juga ya. Berarti kita bisa hitung nih. Karena 32% lebih rendah, berarti kan 100% dikurang 32% ya. Jadi 68% kita kali dengan 129.866.125 rupiah. Hasilnya adalah 88.308.965 rupiah. Oke, sekarang kita udah bisa nih hitung yang punyanya Derek Joe yang nomor invoice-nya 0102. Karena kita udah dapat semuanya nih yang lain, sisa si Derek Joe doang. Nah, caranya karena katanya selisih dari 150% dikali invoice 0202 dan 75% invoice 0303. Berarti caranya adalah 150% kita kali dengan 0202 itu nih 88 juta sekian dikurang karena katanya selisih 75 juta kita kali dengan 85 juta. Hasilnya adalah 68.713.448 rupiah. Oke, kalau misalnya sudah dapat semua, sekarang kita bisa input di accurate-nya. Oke, untuk vendor number-nya bisa kita input 001. Name-nya yang pertama ada Derek Joe. Sama kayak customer ya, opening balance-nya juga kita klik 2 kali. Terus ini kita klik yang 3 kotak. Oke, kita isi invoice-nya si Derek Joe yang pertama. Untuk date-nya 08/12/2022. Opening balance-nya 68.713.448 rupiah. Untuk terms-nya 2015/30. Lalu yang kedua kita copy juga invoice-nya. Date-nya itu 25/12/2022. Opening balance-nya 82.739.756. Terms-nya sama 2015/30. Kalau udah kita bisa klik OK.
Nah, sampai muncul opening balance-nya secara total ya, sebesar 151 juta sekian. Untuk teks satunya sama, kita masukin PPN, terms-nya 2/15 N per 30. Lalu yang kedua ada Nick Mike. Sama kayak tadi ya, kita klik opening balance-nya, lalu klik 3 kotak, lalu kita masukin invoice yang pertamanya. Untuk date-nya itu 30 Desember 2022, opening balance-nya 88.308.965. Terms-nya adalah 2/15 N per 30. Lalu yang kedua, untuk date-nya di 02/12/2022, opening balance-nya 130.366.125 rupiah. Terms-nya 2/15 N per 30. Kalau udah kita klik OK. Lalu untuk satunya kita pilih PPN. Terms-nya di 2/15 N per 30. Lalu yang ketiga ada Chalet. Sama ya, kita klik juga untuk opening balance-nya. Kita masukin invoice-nya di cuma satu ya. Invoice-nya, date-nya di 21/12/2022, opening balance-nya di 85 juta. Terms-nya di net 40. Oke, lalu teks satunya kita pilih PPN. Untuk terms-nya net 40. Oke, kita bisa klik enter. Lalu yang keempat ada Fousan Chloe. Nah, karena Fousan Chloe itu pakai USD, berarti nih dia pakai USD ya. Berarti currency-nya kita ubah ke dolar. Lalu opening balance-nya tetap sama ya, kita pilih yang 3 kotak itu. Invoice-nya kita masukin. Invoice number-nya, date-nya di 06/12/2022. Opening balance-nya 9.000. Terms-nya net 40. Kalau udah kita klik OK, lalu satunya kita pilih PPN, terms-nya net 40. Oke, kita enter. Lalu yang terakhir ada si Devan Cima. Untuk currency-nya tetap rupiah, opening balance-nya kita sama ya, kita klik. Kita masukin satu persatu untuk invoice-nya. Yang pertama, date-nya di 05 Desember 2022, opening balance-nya 54 juta, terms-nya 2/15 N per 30, lalu invoice yang kedua, date-nya di 20/12/2022, opening balance-nya 129.866.125 rupiah. Lalu untuk terms-nya 2/15 N per 30, lalu kita bisa klik OK. Untuk teks satunya kita pilih PPN, lalu terms-nya kita pilih 2/15 N per 30. Oke, berarti kita sekarang sudah menyelesaikan ya data vendor. Oke, kalau sudah kita bisa next. Nah, untuk step 10 ini kita bisa skip aja ya.
kita bisa klik next. Oke. Lalu untuk warehouse, nah ini kita bisa isi nih. Kita bisa lihat di modul soalnya, soal di modulnya. Kita cari keterangan soal warehouse. Nah, di sini warehouse-nya atau gudangnya itu ada dua. Yang pertama gudang first, yang kedua gudang second. Lalu ada person in charge-nya dan ada keterangannya. Nah, yang pertama kita bisa input gudang first. Description-nya barang, SK, dan PF. Lalu person in charge-nya Mr. Donghan. Yang kedua ada gudang second. Description-nya barang, SL, dan BT. Person in charge-nya Mr. Joshua. Oke. Lalu kita isi item kategoris juga. Nah, di sini sudah diketahui ya untuk item kategoris atau barang, kategori barang yang dijual sama Vitong Corp ini ada sepatu, sandal, dan juga boots. Nah, ini langsung bisa kita isi aja. Kalau yang pertama ada sepatu, kedua ada sandal, lalu ketiga ada boots. Sandal dan boots. Oke, kalau udah teman-teman bisa. Oke, selanjutnya kalau udah sampai sini kita next aja. Terus kita masuk ke step yang ke-12, itu kita mengisi item default account perusahaan. Nah, di sini teman-teman silakan isi untuk inventory isinya persediaan barang dagang, untuk sales isinya pendapatan penjualan, lalu sales return isinya retur penjualan, item sales discount itu isinya diskon penjualan atau potongan penjualan, good in transit kita isi yang persediaan barang dagang, cost of goods sold itu harga pokok penjualan, purchase return persediaan barang dagang, expense account kita isi yang biaya lain-lain, lalu yang terakhir ini unbilled goods account kita pilih yang utang lain-lain. Kalau misalkan di akhirnya teman-teman belum ada, teman-teman silakan ke new GL account, pilih yang other expense, lalu kepalanya 9, lalu isinya utang lain-lain. Setelah itu nanti di oke aja. Kalau udah kita next. Di sini step ke-13 itu kita lewatin. Step ke-14, pilihnya yang first in first out. Kalau udah next. Yang ke-15 di sini adalah kita mengisi informasi terkait persediaan perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat di modulnya. Di sini ada 10 ya. Ya, ada 10 persediaan barang dagang. Di sini juga masih ada yang tanda tanya. Jadi kita harus cari sales price per unitnya berapa, lalu kalau cost per unitnya juga berapa. Dengan cara pakai keterangan markup di sini. Nah, kita isi dulu, kita cari dulu satu persatu, mulai dari SK1 sampai BT02. Oke. Di sini udah aku buatin caranya. Ini teman-teman juga pasti udah familiar dengan cara ini, yaitu selling price dikurangi dengan cost, hasilnya gross profit. Di mana gross profit ini sama aja dengan markup. Ya. Kita mulai dari SK01 dulu. Kita lihat soalnya di sini adalah dia bilang markupnya itu 20% dari cost. 20% dari cost. Berarti markupnya kita isikan 20%. Lalu dia bilang kan 20% dari cost, di mana cost-nya ini berarti yang full, berarti yang 100%. Terus isi di sini adalah
nominalnya berapa yang dikurangi dengan 100, artinya itu 20%. Itu kan 120% ya. Selesai kayak gini, kita cari nih, bisa cari nominal si selling price-nya itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang ditanya kan selling price ya, berarti persenan selling price 120%, lalu bagi dengan yang diketahui itu 100% punyanya cost, lalu dikali dengan angka atau nominal yang udah diketahui, yaitu punyanya cost sebesar 5 juta. Dapat selling price itu 6 juta. Kalau kita mau tahu nih gross profit-nya berapa, berarti tinggal dikurangin aja. Selling price kurangin cost dapat 1 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke SK02, di mana dia bilang 30% dari sales price. 30% dari sales price. Oke, berarti kan markup-nya atau gross profit-nya itu 30%. Dari sales price, berarti sales price-nya yang full 100%. Berarti di sini itu adalah 100 dikurangi berapa yang menghasilkan 30%, berarti kan 70% ya. Oke, kita bisa ngisi nih nominal si cost-nya dengan cara gimana. Itu berarti yang ditanya, persenan yang ditanya, 70% dibagi dengan persenan yang diketahui, itu 100%, lalu dikali dengan nominal yang diketahui. Itu adalah punya selling price. Dapat 3.990.350. Kalau mau tahu gross profit-nya berarti tinggal dikurangin aja. Oke, kita lanjut ke SK03, di mana di sini diketahui cost-nya 11.200.000, lalu markup-nya dia bilang 20% dari sales price. Oke, markup-nya 20% dari sales price. Berarti yang 100% itu milik sales price. Di sini berarti 100 dikurangi 80% hasilnya 20%. Kita cari nominal selling price-nya itu berarti angka yang ditanya 100% dibagi dengan yang diketahui 80%, lalu dikali dengan yang nominal diketahui 11.200.000. Dapat 14 juta. Lalu gross profit-nya tinggal kita kurangin aja, dapat 2.800.000. Oke. Selanjutnya, kita cari punyanya SL01 ya. SL01 di mana diketahuinya itu punyanya sales price 5.880.800 rupiah. Markup-nya 25% dari cost. Oke, 25% dari cost. Kita tulis dulu nih, kita isi 25% punyanya si gross profit. Dari cost berarti cost-nya yang full 100%. Berarti di sini nominalnya, angkanya atau persenannya itu harus 25%. Kita bisa tahu nih, kita cari 100 dibagi sama 125%, lalu dikali dengan 5.880.500. Dapat 4.704.640 rupiah. Lain aja. Dapat 1.176.160. Selanjutnya itu SL2. Yang dikasih tahu itu cost per unitnya, lalu markup-nya itu 45% dari cost. 45% dari cost. 45% dari cost. 45% dari cost berarti berarti cost yang mempunyai 100% full. Lalu di sini 145%. Cara nyarinya 5 dibagi 100 lalu dikalikan dengan 5.860.400. Dapat 8.497.580. Tinggal dikurang aja. Oke, selanjutnya SL03 itu dikasih tahu punyanya sales price sebesar 11.260.000, lalu markup-nya 15% dari sales price.
markup-nya 15% dari sales price. Jadi sales price-nya yang 100%. Berarti cost-nya di sini adalah 85%. Berarti 85% dibagi sama 100 dikali sama 11.260. Dapat 9.571.000. Tinggal dikurang aja. Oke, sekarang kita cari yang PV01. PV01 ini yang dikasih tahu tuh cost per unitnya, lalu markup-nya itu 35% dari cost. Markup-nya 35% dari cost. Berarti cost-nya yang 100%. Sales price-nya persennya 135, lalu kita cari 135 dibagi 100%, lalu dikali sama 3.256.000. Dapat 4.395.600. Tinggal dikurang aja. Oke, kita lanjut ke PV02. Di mana yang dikasih tahu itu PV02 itu sales price-nya. Lalu markup-nya 35% dari sales price. Markup-nya 35% dari sales price. Berarti sales price-nya yang 100%. Berarti persenan cost-nya itu 65%. Kita cari 65% dibagi dengan 100 dikali sama 3.180.000. Dapat 2.067.000. Oke, selanjutnya kita cari yang BT01. Itu dikasih tahu itu adalah punyanya cost per unitnya 4.400.400. Markup-nya itu 45% dari cost. 45% dari cost, berarti 100% punyanya cost, di sini 145%. Berarti tinggal selling price 145% dibagi dengan 100%, lalu dikalikan dengan 4.400.400. Dapat 6.380.580. Kita lanjut yang terakhir ini BT02, di mana yang dikasih tahu itu adalah selling price-nya 4.220.000. Lalu markup-nya itu 25% dari sales price. Markup-nya 25% dari sales price, berarti sales price yang 100%. Di sini berarti 75%. Tinggal 75% dibagi dengan 100%, lalu dikali sama 4.220.000. Dapat 3.165.000. Untuk dapat gross profit tinggal dikurang aja. Oke, selesai. Oke, kita balik ke accurate-nya. Diperhatiin ya teman-teman, kalau kalian mau mengisi items information di sini, kalau mau mengisi informasi terkait persediaan perusahaan, jangan diisi di luar di sini. Jadi kayak teman-teman harus pilih add di sini biar nggak ada error. Nah, untuk yang di sini teman-teman silakan di enter aja. Enter biar sampai dia muncul baris baru, baru kita pilih yang add di sini. Terus di sini item no-nya kita isi itu SK01. Lalu isinya sepatu sneakers golf. Deskripsinya itu sepatu sneakers golf. Oke, terus kategorinya pilih yang sepatu. Kuantitinya kita lihat di sini adalah 256. 256, terus unitnya itu cost-nya itu sebesar 5 juta. Oke. Terus silakan teman-teman pindah ke tab sales atau purchase di sini.
dimana kita isi nih default unit price-nya, artinya kayak selling price yang udah kita tadi cari. Itu teman-teman isi yang 6 juta. Terus sales tax code-nya itu T, purchase tax code-nya itu T juga. Terus kita next. Kita isi yang SK02 sekarang. Itu sepatu sneakers silver. Kategorinya masih sepatu. Kuantitinya itu sebanyak 440. Unitnya itu pieces. Cost-nya itu sebesar 3.990.350. Terus ini masih gudang fars, kita pindah ke sales atau purchase-nya. Ini sebesar 5.700.500. Sales tax code-nya T, purchase tax code-nya juga T. Kita next. Lalu selanjutnya itu SK03 sepatu sneakers platinum. Masih sepatu, kuantitinya itu sebanyak 320. Cost-nya itu adalah 11.200.000. Masih gudang first juga, kita pindah ke tab sales and purchase, dimana itu sebesar 14 juta sales price-nya. Terus sales tax code-nya T, purchase tax code-nya T. Kita next. Lalu kita masuk ke yang SL01, sandal. Kita ganti dulu item number-nya. Deskripsinya itu adalah sandal LV Gold. Ini kategorinya sandal 145. Unitnya pieces, cost-nya itu adalah 4.704.640. Kalau udah lalu diganti warehouse-nya itu jadi gudang second. Kalau udah, kita pindah ke sales tab. Tab sales purchase itu nominalnya 5.880.800. Purchase tax-nya juga. Lalu selanjutnya ini adalah SL02 sandal LV silver. Deskripsinya sandal LV silver, berarti kategorinya sandal. Kuantitinya itu adalah 321. Lalu pieces, terus cost-nya itu adalah sebesar 5.800.400. Kita ganti di gudang second. Terus sekarang yang kalau udah teman-teman ganti ke tab sales purchase, kita isi itu adalah 8 juta, selling price itu 8.497.580. Terus sales tax code-nya T, ini purchase tax code-nya T. Kalau udah kita next. Lalu di sini punya SL03 itu sandal LV Platinum. Kategorinya sandal, kuantitinya itu sebanyak
366 ya. 366. Kosnya itu adalah 9.571. 9.571. Gudangnya itu adalah gudang second. Kalau udah kita ganti ke tab sales purchase, kita isi 11.260.000. Sales tax code-nya tab, proses tax code-nya tab. Kalau udah kita next. Terus teman-teman lanjut ke PV01. Kita ganti dulu item number-nya. Terus deskripsinya itu punyanya sepatu pantofel black. Berarti kategorinya sepatu. Kuantitinya kita lihat 275. Kosnya itu 3.256.000. Ini gudangnya first. Kalau udah kita ganti ke tab sales purchase. Sales price-nya itu 4.395.600. 4.395.600. Sales tax code-nya jangan lupa, purchase tax code-nya juga. Oke, kita next. Terus kita ganti ke PV02, di mana sepatu pantofel color. Deskripsinya kita isi dulu. Sepatu pantofel color. Kategorinya sepatu. Kuantitinya itu sebanyak 420 pieces. Kosnya itu 2.067.000. 2.067.000. Gudangnya itu gudang first. Kalau udah kita ganti ke tab sales purchase, itu nominalnya 3.180.000. Next. Selanjutnya itu BT001. Kita ganti dulu item number-nya. Lalu deskripsinya itu adalah boots LV black. Kategorinya pilih yang boots. Kuantitinya itu sebanyak 289 pieces. Untuk kosnya itu sebesar 4.400.400 rupiah. Lalu untuk gudangnya jangan lupa diganti jadi gudang second. Kita pindah ke sales tab purchase, ke tab sales purchase, Itu sales price-nya 6.380.580. Sales tax code isi T, purchase tax code isi T juga. Kita next. Dan yang terakhir itu punyanya boots LV color, dimana dia unitnya itu kita isi dulu di sini. Kuantitinya 415. Terus cost per unitnya 3.165.000. Jangan lupa ini kita ganti gudang second. Kita pindah ke tab sales purchase. Sales price-nya 4.220.000. Sales tax code-nya jangan lupa isi di tab purchase tax code juga. Kalau udah, kita klik OK aja. Nih, kalau ada informasi kayak gini, teman-teman okein aja. Kalau udah, teman-teman jangan lupa kita masukin untuk yang jasa perbaikan. Kita klik add lagi. Terus, teman-teman pindah ke item tab-nya itu ada service. Item number-nya kita isi aja 1. Terus ini kita isi jasa perbaikan. Terus pindah ke tab sales purchase lagi. Sales tax code-nya isi tab. Kalau udah klik OK.
Kalau udah kayak gini, kita lanjut ke step 16. Kita mengisi informasi terkait depresiasi aset menurut perpajakan. Nah, di sini kita lihat juga di modulnya, di soalnya. Balik ke modul, di sini ada ya teman-teman informasi mengenai fixed asset. Yang ini kita masukkan ke dalam accurate-nya. Oke, kita balik ke accurate-nya. Di sini fiscal type name itu tidak disusutkan. Jadi SQL-nya 0. Metodenya itu pakai yang non-depreciable. Terus kita lanjut ke bangunan permanen. Useful life-nya itu 20. Dia menggunakan straight line method. Terus yang kedua itu, ketiga ada golongan 2. Useful life-nya itu adalah 8 tahun. Dia masih menggunakan straight line method. Golongan 3. Itu 16 tahun. Dia menggunakan double declining. Kalau udah, kita next, lanjut ke step 17. Dimana kita mengisi informasi terkait depresiasi aset menurut perusahaan. Nah, di sini ada nih, tanah, bangunan, peralatan. Kita isi dulu. Pertama adalah tanah, fiscal type-nya tidak disusutkan. Terus ada bangunan. Bangunan itu masuknya ke bangunan permanen. Terus ada peralatan. Peralatan itu masuknya ke golongan 3. Lalu yang terakhir ada kendaraan. Dia masuknya ke golongan 2. Jadi sesuaiin aja teman-teman sama informasi yang ada di soalnya. Gitu. Kalau udah, kita lanjut ke step 18. Dimana kita mengisi informasi terkait aset perusahaan. Di sini teman-teman mengisi satu persatu aset yang dimiliki perusahaan tadi ada. Di sini ada 5. Di sini ada note juga kalau semua aset di atas tidak memiliki nilai sisa. Oke, jadi kita masukin dulu aset kode itu FA001. Aset deskripsinya itu adalah tanah. Copy aja. Lalu tipenya itu tanah, departemen kosongin aja. Purchase dan usage date-nya itu 1 Oktober 2015. Sama 1 Oktober 2018. Terus estimasi life-nya itu gak ada ya karena dia tanah. Terus untuk depre metodenya non-depreciable. Aset account-nya kita isi tanah. Accumulated-nya juga nggak usah diisi karena dia tanah. Expense account-nya isi opening balance equity. Amount-nya di sini adalah 1.200.000.000. Kan dia udah dikasih note ya. Asumsi semua aset di atas tidak memiliki nilai sisa. Berarti salvage value juga dikosongin aja, kuantitasnya 1. Oke, jangan lupa yang di sini kita perlu checklist dulu ya teman-teman. Di sini kita checklist. Yang kedua itu adalah bangunan kantor Britain. Ini adalah bangunan. Purchase date
1 Januari 2018. Sama usage-nya juga 1 Januari 2018. Estimasi life-nya karena dia bangunan itu adalah bangunan itu bangunan permanen itu selama 20 tahun. Lalu depre-nya itu pakai start line method ya kan. Bangunan permanen itu start line method. Aset account-nya itu adalah bangunan. Accumulated depreciation-nya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Depresiasi expense-nya itu adalah beban penyusutan bangunan. Expense account-nya isi opening balance equity. Amount-nya kita lihat itu 750 juta. Salvage value-nya dikosongin, kuantitinya 1. Jangan lupa fiscal FI-nya di checklist. Lanjut. Yang ketiga ini adalah truk pengiriman. Berarti tipenya itu adalah kendaraan. Untuk purchase dan usage date-nya itu 14 Mei 2020. Karena dia kendaraan itu masuk ke golongan 2, itu 8 tahun menggunakan straight line method. Dia menggunakan straight line method, terus aset account-nya berarti itu adalah kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan, beban penyusutan kendaraan. Expense account-nya itu adalah opening balance equity, amount-nya sebesar 288 juta. Kuantitinya 1, fiscal FI-nya jangan lupa di checklist. Lanjut ke yang keempat adalah mobil Innova. Berarti dia masih kendaraannya teman-teman. Type-nya itu kendaraan. Purchase and usage date-nya itu 21 Maret 2020. Karena dia kendaraan masih sama berarti 8 tahun menggunakan straight line method. Account-nya itu adalah kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutannya juga beban penyusutan kendaraan. Opening balance equity amount-nya sebesar 66 juta. Unitnya 1. Yang terakhir itu adalah mesin produksi. Ini peralatan, dimana peralatan itu masuknya ke golongan 3. Golongan 3 16 tahun menggunakan double declining. Berarti type-nya peralatan, terus kita purchase date and usage date itu 9 Februari 2021. 16 tahun menggunakan double declining. Aset account-nya itu adalah peralatan, akumulasi penyusunannya peralatan, beban penyusunannya peralatan, lalu opening balance expense account isinya opening balance equity, amount-nya sebesar 180 juta. Udah selesai. Udah semua kita input dari fixed asset list di soal. Udah kita next. Lalu ini adalah yang ke step 19 itu kita mereview trial balance perusahaan.
kita lihat nih apakah ada yang salah atau perlu diganti. Kalau udah, kita next. Debit created the balance, kita next. Lalu teman-teman kalau udah sampai sini, pilih yang click here to edit other preference. Terus silahkan teman-teman ke tab purchase. Lalu di sini teman-teman perlu ganti penerimaan barang belum ditagih. Karena belum ada, kita buat akun dulu. Kita ke new GL account. Terus akun tab itu cost of goods sold. Terus account number-nya itu adalah kepala 5, bebas belakangnya berapa. Lalu namanya itu penerimaan barang belum ditagih. Kalau udah kita oke, karena udah ada, kita ganti nama akunnya. Oke. Kalau udah, kita pindah ke tab fitur. Di sini perlu kita checklist. Ada multi warehouse, kita checklist. Terus warehouse bawahnya juga perlu di checklist, lalu bawahnya juga perlu di checklist. Jadi 3 ini perlu di checklist. Kalau udah, teman-teman silahkan klik OK. Terus klik class, lalu finish. Oke. Kalau sudah selesai, silahkan teman-teman di close accurate-nya disimpan seperti biasa. Terima kasih teman-teman.